Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan membahas tentang materi pecahan biasa. Ya, materi ini dipelajari di kelas 5 buat siswa-siswa kelas 5. Ya, ada juga siswa kelas 4 sudah pelajari, dan juga buat kelas 6 yang belum terbiasa atau belum lancar dengan operasi bilangan pecahan biasa. Baiklah, kita akan mulai dengan pembahasan tentang pecahan biasa. Ya, soal ini kita ambil dari buku Marble Matematika kelas 5. Oke. Kita salin dulu satu soal. 1/10 ditambah 3/5. Oke. Baiklah, materi pecahan biasa itu dilaksanakan untuk operasi penjumlahan dan pengurangan. Itu adalah siswa harus memperhatikan penyebutnya ya. Jadi penyebutnya itu harus sama. Jadi kalau ada dikasih soal seperti ini, berarti soal ini tidak bisa diselesaikan ya. Nah, kalau begitu kenapa dikasih soal kalau tidak bisa diselesaikan? Maka kita selesaikan dengan beberapa cara ya. Ya, kita selesaikan dengan beberapa cara. Cara yang pertama, ya, kalau di kelas mungkin ada namanya KPK ya. KPK 10 dan 5 adalah 10 ya. Oke. Namun pada kesempatan ini saya akan memberikan cara yang mungkin lebih cepat ya. Jadi kita kali yang di depan kita kali dengan penyebut belakang. Berarti 1 kali 5, 10 kali 5, 50. Dan gantian yang di belakang ya, kita arahkan, kita kali ke penyebut depan. Berarti 3 kali 10, 30, 5 kali 10, 50. Dia akan terlihat langsung sama ya, karena dikali silang tadi. Oke, jadi hasilnya adalah sebagai berikut. Pembilang dibilang, penyebut disebut saja. Berarti 5 ditambah 30 per 50, hasilnya akan 35/50. Nah, biasanya kalau pilihan ganda, guru, ibu guru atau pak guru meminta untuk disederhanakan. Berarti bilangan yang angka belakangnya 5 dengan 10 berarti bisa dibagi 5. Ya, ini tidak bisa dibagi dengan genap karena dia 5. Berarti kita bagi dengan 5. Berarti 35 bagi 5, 7. 50 bagi 5, 10. Ya, inilah hasil terakhirnya. Dia akan berbentuk pecahan biasa. Oke. Inilah satu soal yang kita tampilkan. Oke. Untuk soal kedua. Nah, sebenarnya tadi dijelaskan bahwa ada berapa cara ya. Kita coba cara yang lain ya. Nah, 1/10 ditambah 3/5. Oke. Kita tulis ulang. 1/10 ditambah 3/5. Karena 10 dengan 5 adalah faktor dari 10, maka ini bisa ngikut ke depan ya. Berarti yang belakangnya saja kita rubah seperti berikut ya. Berarti 1/10, berarti ini kita kali 2 ya. Berarti 2 kali 3 6, 2 kali 5 10. Kemudian pembilang dibilang, penyebut disebut saja. Nah, hasilnya adalah 7/10 ya. Oke, mungkin itu ada dua cara.
cara yang lain. Nah, jadi satu soal kita kasih berapa cara, terserah siswa mana yang gampang atau mudah dipahami. Jadi sebenarnya siswa itu diberikan kesempatan untuk berkreasi. Jadi siswa jangan didikte, wah harus sesuai dengan apa yang disampaikan oleh ibu guru, pak guru di kelas, supaya siswa merasa tidak atau kesempatan untuk berkreasi bisa diekspresikan ya. Jadi jangan sampai kalau beda dengan apa yang diceritakan ibu guru, pak guru dianggap salah ya. Oke, kita pakai cara yang lain. Biasanya karena dia tadi dijelaskan ada KPK-nya adalah 10, maka kita pasang penyebutnya 10 ya. Karena ini udah 10 berarti kita tinggal salin ya. Kemudian yang di belakang berarti mengikut ke depan berarti 5 dibagi 10 ya, berarti kan penyebutnya 10 bagi 5 sisanya ya, dikali 3, jadi akan 1/10 ditambah 10 bagi 5 2 dikali 3 6 ya, jadi banyak cara sebenarnya. Nah, jadi ini kita tampilkan ada 3 cara, tentunya dengan hasil yang harus sama ya. Oke, untuk tampilan satu nomor ya. Oke, bisa dilihat ya. Oke, kita sorot. Oke, ya, kita sorot. Nah, bisa diperhatikan baik-baik. Nah, atau boleh kita ulangi lagi biar lebih paham ya. Jadi langkah pertama itu ya, jadi cara pertama ini kita langsung pasang atau kita langsung kali silang ya. Yang di depan ini kita kali dengan penyebut belakang, berarti 1 kali 5 10 kali 5 50 ya. Kemudian gantian yang di belakang kita kali dengan penyebut depan, jadi 3 kali 10 3 kali 10 30, 5 kali 10 50. Setelah penyebutnya sama maka kita jumlahkan sesuai dengan tandanya adalah penjumlahan, berarti 5 tambah 30 35 bagi penyebut 50, kita sebut 50, kemudian hasilnya 35/50. Nah, setelah kita melihat hasil akhirnya ternyata 35 dengan 50 bisa disederhanakan dengan membagi 5, karena dia angka akhirnya atau digit terakhirnya adalah 5 dan 0. Berarti 35 bagi 5 7, 50 bagi 5 10 ya. Oke. Begitupun dengan cara kedua, cara ketiga ya. Mudah-mudahan untuk tampilan nomor 1 ini siswa-siswa yang baru belajar atau pemula bisa memahami ya. Sebenarnya ini materi kelas 5, tapi tidak apa, untuk kelas 4 berapa siswa yang sudah bisa menyelesaikan kelas 4 bahkan kelas 3 sudah diajarkan ini. Dan utamanya untuk kelas 6 jangan sampai tamat kelas 6 belum bisa melaksanakan operasi bilangan pecahan biasa. Oke. Ya, baiklah, kita lanjutkan untuk soal kedua ya. Oke, kita tanda. Jadi tadi satu soal mana tadi ini ya, penjumlahan. Oke, kita cari lagi soal yang lain, ambil lagi satu penjumlahan ya. Oke, boleh kita hapus. Ditambah 3. Oke, kita masuk ke soal kedua. Nah, kita cari untuk penjumlahan lagi. 2/3 ditambah 1/2 ya. 2/3 ditambah 1/2 ya. Kita ambil soal-soal yang bilangannya kecil-kecil ya supaya gampang dipahami.
Sebenarnya kalau operasi bilangan itu yang dibutuhkan itu adalah bagaimana cara menyelesaikan soal, tidak perlu bilangannya besar-besar ya, yang perlu caranya itu bagaimana mendapatkan hasilnya. Oke, baiklah, untuk soal kedua kita selesaikan. Cara, mungkin ada istilahnya cara pertama ya. Oke. Oke, cara pertama yang kita harus lakukan adalah kita pakai cara yang tadi dengan mengali silang ya, perkalian silang, berarti 2/3. Nggak bisa sedikit ya biar kelihatan. Nah, jadi ini yang di depan kita kali dengan penyebut bilangan keduanya ya, berarti 2 kali 2 4, 3 kali 2 6 ditambah ya. Oke. 1 kali 3 2 ya, jadi gantian di sana ya. 2 kali 3 6. Oke, ada hasilnya, penyebutnya udah sama, berarti kita sudah bisa kerjakan langsung ya. 4 ditambah 3, pembilangnya kita bilang, penyebutnya kita sebut, dia akan menjadi 7/6. Nah, kita selanjutnya mengetahui bahwa 7/6 itu adalah pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya, berarti bisa dirubah ke pecahan campurannya. Sekaligus nanti akan ketemu materi merubah bentuk pecahan biasa ke pecahan campuran ya. Jadi untuk langkah ini lagi banyak cara ya. Cara yang biasa saya lakukan adalah berapa kali ngambil 6 mendekati 7, berarti 1 kali saja, berarti 6 1 kali ditambah 1 ya untuk mendapatkan 7. Oke. Nah, salah 6 ya. Nah, hasilnya adalah 6/6 1, 1/6, 1/6 ya. Bisa juga dengan cara membagi kurung, jadi sebenarnya banyak cara ya untuk mendapatkan hasil pecahan biasa ke pecahan campuran ya. Oke, ini ya tampilan soal nomor 2 ya. Oke. Nah, adik-adik bisa diperhatikan. Oke, kita ulangi lagi biar lebih jelas. Nah, jadi langkah pertama, bilangan yang di depan kita kali dengan penyebut belakang, berarti 2 kali 2 4, 3 kali 2 6. Oke, setelah itu gantian yang di belakang kita kali dengan penyebut depan, 1 kali 3 3, 2 kali 3 6. Nah, setelah penyebutnya sama, pembilangnya kita bilang, penyebutnya kita sebut. 4 ditambah 3 dibagi 6, berarti 7/6. Nah, setelah kita lihat hasil akhirnya ternyata bahwa 7 lebih besar daripada 6, berarti bisa kita rubah ke bentuk pecahan campuran. 6, berapa kali ngambil 6 untuk mendapatkan 7? Hanya 1 kali, berarti 6 kali 1 6 ditambah 1, 6 tambah 1 7 dibagi 6, 6 bagi 6 1, 1 bagi 6 1/6. Oke, nah hasil untuk nomor kedua berarti 7/6 atau 1/6. Kalau tadi ini berarti 6/5, berarti 7/10 ya. Ini sudah ada 2 nomor yang kita tampilkan. Oke, kita lanjutkan lagi ke nomor 3. Nomor 3 kita bisa ngambil bentuk pengurangan ya, hasilnya prinsipnya sama ya. Untuk pengurangan ya, supaya kita sorot dulu biar siswa lebih paham ya. Silahkan diperhatikan baik-baik ya, dari atas ya. Ya. Oke, bisa dilihat
Ya, mudah-mudahan tidak ada terkendala bagi siswa-siswa yang baru belajar tentang operasi penjumlahan dan pengurangan pecahan biasa. Oke. Baiklah, kita masuk ke nomor 3 ya. Boleh kita hapus ya. Tinggal kita mengulang lagi biar lebih paham. Oke, kita cari. Jadi soal ini kita ambil dari buku Marber, Mari Belajar kelas 5. Oke, kita carikan nomor 3 untuk pengurangan. Oh, ini ada pengurangan 4/9 dikurang 1/6. Oke ya, jadi nomor 3 satu tadi tiga ya, sudah bisa mewakili ya. Oh, ini 3 ya. Nah, oke. Baiklah, kita lanjutkan penjelasan untuk operasi bilangan pecahan biasa. Nah, nomor 3 ini adalah dia akan berbentuk pengurangan. Jadi sebenarnya prinsipnya sama ya untuk penjumlahan. Oke. 4/9 dikurang 1/6 sama dengan. Oke, baiklah. Nah, sebenarnya ada cara, biasanya kalau di kelas itu pakai KPK ya. Jadi 9 dengan 6 itu KPK. KPK nya apa ya? 9 kali 6 45 ya. 54 ya. Oke. Kalau 27 nah bisa ya. Ya, oke. Baiklah, supaya cara yang pertama lebih cepat, nah kita yang di depan kita kali dengan penyebut belakang. Oke, nanti 4 kali 6 24, 9 kali 6 54 dikurang 1 kali 9 9, 6 kali 9 50. Nah, sebenarnya tujuannya itu dikali silang supaya penyebutnya langsung sama ya, itu tujuannya. Jadi adapun cara-cara lain ya disilakan ya, tidak ada masalah ya. Nah, sekarang penyebutnya udah sama ya, tinggal pembilang dibilang. Karena ada pengurangan berarti kita kurangkan pembilangnya dibagi dengan 54. Oke. Nah, 24 kurang 9 kurang 10 berarti 15/54. Oke, cukup sederhana. 15 dibagi 3 60. Oh ya, berarti bisa dibagi 3 ya. Bisa dibagi 3 bisa ya. Jadi ini 60 ya, bisa. Berarti oh ya tadi 9, 6 kali 3 berarti 18 ya. Berarti kita bagi dengan 3, berarti 5/6 kali 3 18 ya. Ya, itulah hasil akhirnya. Nah, udah benar ya. Oke, atau kita cek lagi. 15 35 54 31 3 24 8 ya, benar ya. Oke. Nah, inilah tampilan untuk nomor 3 ya. Berarti hasilnya tulis 5/8.
ya adik-adik bisa diperhatikan ya. Untuk nomor 3 bisa dilihat. Nah, cukup sederhana ya. Nanti kalau ada kendala silakan dihubungi ke bimbingan belajar Duri Maspul ya, BBDM Curiak. Jadi ini untuk operasi penjumlahan dan pengurangan pecahan biasa. Oke, masih ada waktu, kita lanjutkan lagi. Kita lanjutkan lagi untuk nomor 4 ya. Kita carikan soal lagi. Jadi kita tidak perlu cari soal yang susah-susah ya. Yang penting siswa itu bisa memahami. Oke. Nah, kalau perlu kita kasih soal yang paling mudah ya. Kita kasih soal yang paling mudah ya, benar-benar buat pemula. Nah, kelas 3 ya, kelas 3, kelas 4 sudah bisa mengerjakan soal seperti ini. Biasanya kalau yang ikut bimbingan ya, biasanya kelas 3 saya udah kasih ya. Jadi untuk soal 4 per 7 dikurang 1/7. Nah, biasa kendala siswa itu kurang memahami ya, antara mana yang pembilang, mana yang penyebut. Itu yang harus ditekankan ya, bahwa yang di atas itu namanya pembilang ya. Pembilang, yang di bawah ya, penyebut. Jadi kata kuncinya ya cukup adalah, kita tulis kata kuncinya supaya gampang diingat. Pembilang ya, sebenarnya ini bahasa Indonesia juga. Nah, kalau bahasa daerah bisa ya, pembilang, dibilang ya. Oke, pembilang, dibilang. Kemudian penyebut, disebut saja atau disebut-sebut ya, boleh ya, tergantung bahasanya begitu. Yang penting pahamnya, maksudnya ini dioperasikannya di atas, yang di bawahnya disebut. Nah, seperti soal yang kita tampilkan ini, berarti pembilangnya langsung kita bilang karena penyebutnya udah sama. Nah, beda dengan yang soal 1, 2, dan 3 tadi. Nah, soal 1, 2, dan 3 penyebutnya beda, jadi tidak bisa kita menggunakan ini, penyebutnya disebut-sebut saja. Jadi pada saat itu nomor 1, nomor 2, nomor 3 tidak bisa dikerjakan. Supaya bisa dikerjakan berarti penyebutnya harus sama seperti nomor 4. Nah, jadi langsung kita 4 dikurang 1 dibagi 7, 3/7 ya. Jadi cukup sederhana untuk soal nomor 4. Oke, kita tambahkan lagi satu soal ya, pengurangan pecahan ya. Cari lagi, biasanya banyak soal-soal ini yang ada pecahan campuran, tapi kita belum sampai ke sini. Kita fokus dulu ke pecahan biasa ya, ini siswa bisa memahaminya ya. Oke, kita tambahkan satu soal lagi ya, yang nomor 5. Oke, kita cari di buku, ini ya, buku paket. Cari buku paket, cari yang cukup menantang. Oh, ini ada nomor 5 penjumlahan ya. 5/7 ditambah 4/9 ya. Oke, di buku paket halaman 5 ya, paket halaman 5. Kalau di buku Marvel ini halaman berapa ini? Halaman 8 dan 9. Nah, sebenarnya banyak buku-buku pegangan di tingkat SD atau MI. Oke, nomor 5 kita tuntaskan ya, sebelum kita akhiri pembelajaran pada kesempatan ini. Oke,
5 per 7 ditambah 49 ya. Jadi masih dengan cara yang sama, supaya kita bisa cepat menyelesaikan, kita langsung kali silang ya. Jadi yang di depan ini kita langsung kali dengan penyebut belakang ya. Apa tujuannya sebenarnya? Supaya nanti penyebutnya langsung sama ya. Oke, nah supaya langsung penyebutnya sama. Oke, bisa diperhatikan ya. Ya, oke. Jadi langsung kita kali. Jadi yang di depan ini, pecahan depan kita kali dengan penyebut belakang. Jadi 5 kali 9, 5 kurang 1, 4, berarti 45. 7 kali 9, 7 kurang 1, 6, berarti 63. Ditambah, nah sekarang gantian yang di belakang ya. Belakang ini kita kali dengan ini ya. Ya. Jadi ikuti arah tangannya supaya bisa lebih paham. Berarti 4 kali 7, 4 kali ngambil 7, 14 tambah 14, 28. 9 kali 7, 7. Nah, ada tadi 63. Oke. Nah, sekarang penyebutnya udah sama ya. Tinggal kita pakai lagi yang teori tadi ya, kembali ke atas. Pembilang dibilang, penyebut disebut saja. Nah, oke. Berarti 45 ditambah 28 dibagi 63. Oke, kita sederhanakan. 5 tambah 8, 3, simpan 1, 4, 2, 6, 7 bagi 63. 73 tidak bisa disederhanakan ya. Walaupun ini adalah pecahan biasa, berarti kita bisa robah ke pecahan campuran sekiranya ya, gurunya minta dibuat dalam bentuk pecahan campuran. Berarti 63 masih ada sisanya 10 dibagi 63, berarti 1 10 per 63. Jadi hasil akhirnya adalah ya, 73 per 63 atau 1 10 per 63 ya. Cukup mudah ya. Jadi sebenarnya kunci atau operasi penjumlahan ya, penjumlahan dan pengurangan pecahan biasa adalah ini ya kuncinya. Jadi bisa dicatat baik-baik ya. Tapi sebenarnya yang lebih utama itu adalah diperbanyak latihan ya. Nah, ya. Pembilang dibilang-bilang, penyebut disebut saja. Gampang ya. Ya, adik-adik kelas 3 SD saja sudah bisa menyelesaikan soal dengan kunci ini ya. Oke. Ya, demikianlah pembahasan kita pada kesempatan ini tentang operasi penjumlahan dan pengurangan pecahan biasa. Jadi ada menjumlah berapa soal? 3 soal dan pengurangan dengan 2 soal. Jadi ada 5 soal yang kita bahas. Paling tidak bisa mewakili untuk menyelesaikan soal-soal yang diberikan oleh ibu guru atau pak guru di dalam kelas. Cukup mudah ya, bahkan sangat mudah lah. Yang penting siswa itu perbanyak latihan, minimal 1 soal dalam 1 hari ya. Tidak berat-berat amat. Oke, sampai jumpa pada pembahasan lain. Kita akan lanjutkan nanti mengenai penjumlahan dan pengurangan pecahan biasa, bukan ya, pecahan campuran ya. Nanti ada pecahan campuran dengan pecahan biasa. Bisa juga kita campur dengan bilangan bulat sendiri. Jadi ada bilangan bulat, ada pecahan biasa, ada pecahan campuran, supaya bisa mewakili ya materi. Jumpa pada kesempatan menyenangkan. Jangan lupa di subscribe supaya kita lanjutkan